Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab, bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara, udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong botol. Lu nggak paham gue ngomong botol. Astagfirullahaladzim. Benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara. Jangan kita ngaku ahlus sunnah tapi nggak paham ahlus sunnah itu apa. Ngaku ahlus sunnah tapi benci sahabat Nabi. Dari mana jadi ahlus sunnah? Ngaku ahlus sunnah tapi benci anak keturunan Nabi. Dari mana ahlus sunnah? Saudara, justru ahlus sunnah wal jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Betul? Betul. Siap cinta keluarga Nabi, siap cinta sahabat. Takbir. Termasuk yang diceritakan Habib Hanif tadi, ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Dulu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, saudara. Begitu Nabi alaihi salatu wasalam bercerita kepada masyarakat di Mekah, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian mu'alaf yang baru masuk Islam yang imannya lemah, terpengaruh dengan provokasi Abu Jahal. Abu Jahal bilang, apa kalian masih percaya sama Muhammad? Mana ada manusia bisa jalan itu pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, saudara, hanya dalam waktu sebagian malam. Ini cerita bohong, ini gak masuk di akal, ini cerita orang gila. Saudara, itu mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam murtad keluar. Padahal itu cerita tentang mukjizat, saudara. Nah, jadi gak usah kaget kalau sekarang ini kita umbar cerita karomah, orang-orang bodoh akan mengingkari. Orang-orang yang nggak ngaji, nggak ngerti akan mengingkari. Itulah akhirnya keluar halu, khurafat, takhayul, pembodohan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu para dai, para ustadz, para habaib, para kiai, hati-hati. Kalau cerita tentang bukan nggak boleh, hati-hati. Nah, lihat situasinya, lihat kondisinya, saudara. Dan kepada umat juga kita minta hati-hati. Kalau Anda mendengarkan cerita karomah, dan cerita karomah itu ada sanadnya, saudara, disampaikan oleh orang alim yang memang berilmu, yang memang mempunyai sanad, nggak ada alasan untuk kita tolak. Kecuali kalau cerita karamah itu, saudara, dikarang-karang orang, nggak ada sanadnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kitab yang menceritakan, boleh kita tolak. Tapi jangan lupa, salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah beriman dan percaya bahwa karamah itu ada, saudara. Bahkan sampai, saudara, semua mazhab ahlus sunnah sepakat karamah itu ada, baik yang mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, sampai kalangan Wahabi percaya karamah itu ada, saudara. Jadi nggak main-main, Syiahnya, Wahabinya, semua percaya karamah itu ada. Yang nggak percaya dengan karamah adalah, saudara, tidak lain dan tidak bukan Mu'tazilah. Ada seorang ulama ahlus sunnah ditanya, kenapa Mu'tazilah nggak percaya karamah? Apa jawabnya? Iya, karena ulama Mu'tazilah nggak ada yang punya karamah. Karena ulama mereka nggak ada yang punya karamah, nggak ada kitab-kitab Mu'tazilah menceritakan karamah ulama mereka. Jadi mereka nggak percaya karamah itu ada. Padahal karamah itu ada cerita di Quran, tadi sudah disebutkan. Saudara, ada cerita Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Saudara, bagaimana Allah berikan makanan begitu saja, saudara, tanpa ada usaha, maidah minas sama. Saudara, luar biasa. Coba lihat, ini bukan Nabi, saudara, tapi ada karamahnya. Kemudian Ashabul Kahfi ada karamahnya. Kemudian Asif di zaman Nabi Sulaiman memindahkan itu singgah Raju Balqis, saudara, dengan jarak, saudara, ribuan kilometer hanya dalam waktu sesaat. Itu semua karamah.
Dan tadi Habib Hanif cerita soal ashab yang ada di goa, saudara bertiga, yang batu bergeser, itu semua karamah. Karamah itu ada sabit bil Quran was sunnah wal ijma. Jadi kalau ada mengingkari, dia bukan ahlus sunnah. Begitu kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tadi kan dikatakan oleh Gus Wafi, saudara, ahlus sunnah wal jamaah sepakat, saudara. Nah, di mana sumber hukum yang disepakati ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kalau ada yang menolak ini, dia bukan ahlus sunnah, saudara. Singkat. Nah, sekarang bicara soal nasab, saudara. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhra dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan suhra istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhra dan istifadah, tapi dengan ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Ibadiyah dari kalangan Khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma. Itu kalau sudah sabit bil ijma, itu sudah di atas suhra wa istifadah, saudara. Udah suhra juga, istifadah juga, ijma lagi. Subhanallah. Nah, sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah. Udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam. Saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Paling lu menyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Udah gitu pakai menyatakan, walaupun ulama sedunia memberikan fatwa nasab Ba'alwi itu benar, saya tetap akan menolak. Sampai dirinya kayak imam di atas imam. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan.